Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel AMK Application. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai menafsirkan gambar skematik rangkaian TOL untuk kelas 11 TPTU ke RTU. Tujuan pelajaran kita hari ini itu pertama memahami definisi rangkaian diagram online, kedua mengidentifikasi komponen-komponen pada gambar skematik rangkaian diagram online, yang ketiga menjelaskan prinsip kerja gambar skematik rangkaian diagram online. Rangkaian direct online. Direct online starter adalah rangkaian starter untuk mengasut motor 3 fasa yang untuk mengoperasikan kompresor unireplikasi yang berskala besar, yaitu di atas 5 HP. HP itu singkatan dari horsepower. Catatan, 1 horsepower itu 746 watt. Jadi kalau 5 HP berarti 5 dikali 746, dapatnya 3330 watt. Jadi kalau DOL digunakan untuk motor besar yang di atas 3730 watt. Gambar skematik rangkaian direct online. Jadi ini dinamakan gambar skematik. Gambar skematik itu dia berupa simbol-simbol ya, tapi digunakan di bidang teknik listrikan, sering digunakan di bidang teknik listrikan. Kalau orang teknik listrik dia tahu nih apa arti simbol-simbol ini. Jadi di dalam rangkaian skematik itu ada dua, pertama rangkaian kendali, yang kedua rangkaian daya. Jadi ini untuk rangkaian skematik dari pengendali motor ya. Ini rangkaian kendali, ini namanya rangkaian kendali, ini rangkaian daya. Kedua, coba kita simak satu-satu. Rangkaian kendali. Rangkaian kontrol memperlihatkan bagaimana beban listrik berupa koil kotaktor mendapat cahaya listrik. Jadi ini kotaktor itu nanti Pak jelaskan ya. Ini gunanya untuk menghubungkan dia sifatnya magnet, dia memiliki kontak utama dan kontak bantu ya. Nah, untuk rangkaian kendali dia gunakan kontak bantu, contohnya K1 ya. Jadi di sini ada rangkaian kendali, kita analisa aja. Ini kodenya F4. Nah, ini F4 di sini ya. Ini adalah MCB 1 pas, lalu ada F5. Ini adalah thermal overload relay ya. Thermal overload relay yang tipenya NC. Nggak boleh no karena dia tertekan putus, tapi kalau di NC ini terhubung ya. Lalu yang satu ini kita gunakan push button tipe NC ya. Push button ini biasanya kita namakan tombol stop. Lalu ada S2, ini push button tipe NO nih yang biasanya kita namakan tombol start. Lalu kotaktor ya, ini kotaktor ya. Jadi rangkaian kendali itu rangkaian bagaimana berupa koil kotaktor dapat daya listrik ya. Jadi untuk mengendalikan kerja dari motor. Lalu ada lagi rangkaian daya. Rangkaian daya itu rangkaian digunakan untuk memperlihatkan bagaimana beban isi berupa sebuah motor induksi 3 pas mendapat daya listrik. Jadi ini motornya nih beban ya, motor 3 pas. Nah, ini dia listriknya. Ini L1, L2, L3 netral, P pentanan elektrik. L1 atau RST fasa R, fasa S, fasa T. Jadi 3 fasa nih ya. Biasa 3 fasa ini dia pakai netral ya. Ya. Jadi yang gunakan RST. Nah, di sini motor ini dapat beban. Jadi kalau dia kotaktor di sini bekerja, maka listrik ini kan mengalirkannya di terhubung. Nah, itu maksudnya. Ya, di sini kita bisa identifikasi komponennya, kodenya F1, F3. Ini MCB 3 fasa. Nah, jadi MCB ini. F1, F2, F3 di sini aja. Lalu K1 kotaktor. Nah, ini kotak utamanya ya. Di rangkaian daya itu kotak utama. Lalu F5 TOR, thermal overload relay. Ini F5. TOR ini gunanya nanti ini untuk mengamankan motor dari beban lebih. Lalu M1 motor 3 fasa, PE. P itu petanahan. Kalian sudah belajar di KD1 ya tentang petanahan. Kita lihat satu-satu identifikasi komponen. Pertama komponennya MCB tadi ya. MCB miniatur circuit breaker. Jadi MCB itu adalah
berfungsi untuk memutus rangkaian apabila ada arus yang mengalir dalam rangkaian atau beban listrik melebihi dari kemampuan. Misalnya adanya hubung singkat atau konsleting, overload atau beban lebih dan lainnya. Ya, jadi dia bekerja kalau ada hubung singkat dan overload. Ini simbol MCB. Ya, simbol MCB ini untuk satu pas, ini 3 pas. Lalu yang kedua ada tombol push button. Ya, biasanya disebutkan dengan tombol tekan. Jadi push button merupakan suatu jenis saklar yang banyak dipergunakan dalam rangkaian pengendali dan pengaturan. Saklar ini bekerja dengan prinsip titik kontak NC dan NO saja. Kontak ini memiliki dua buah terminal baut sebagai kontak sambungan. Ya, ini kontaknya ya. Jadi kalau dia NO aja berarti 2 di sini. Kalau NC aja di 2 nih. Kalau dia tipe NO NC berarti 4, 1 2 3 4 seterusnya kan. Kenapa? Karena nih kontak NO NC di atas nih. Nah, ini dihubungkan ke sini, ini dihubung sini. Nah, NO juga ya, sama berarti dapat. Sedangkan yang memiliki kontak NC dan NO, kontaknya memiliki 4 buah terminal baut. Push button akan bekerja bila ada tekanan pada tombol dan saklar ini akan memutus atau menghubung sesuai dengan jenisnya. Jadi ini kalau ditekan, ini tipe NC, maka dia terbuka. Ya, ini normalnya dia tertutup. Jika ditekan terbuka. Ini juga, ini kalau dia terbuka, ditekan dia menutup. Ya, jadi kalau ini kerjanya serentak. Jadi ditekan nih NO-nya nutup, NC-nya buka. Lalu komponennya apalagi? Ya, tadi disebutkan TOR ya, Thermal Overload Relay. Nah, ini gambarnya, ini simbolnya ya. Thermal Overload Relay adalah salah satu pengaman motor dari arus atau beban yang berlebihan. Jadi ini pengaman motor ya, dari beban lebih atau arus lebih. Bila arus yang melewati motor terlalu besar, maka mengakibatkan motor bisa rusak. Oleh sebab itu, TOR akan memutuskan rangkaian apabila ada arus yang melebihi batas beban. Ya, kalau mati batas beban, dia akan mati. Relay ini dihubungkan dengan kontaktor pada kontak utama 246 sebelum ke beban motor. Ini simbol dari TOR. Ini kontak batunya 9596 1798, 9596 NC, 9798 NO. Nah, ini kontak utamanya. Dia bekerjanya serentak. Kalau terjadi hubung singkat, maka kontak-kontaknya ini ya, yang NC membuka, yang NO menutup. Yang kontak utama juga membuka. Nah, biasanya juga disimbolkan kayak gini ya, 959698. Jadi ini biasanya setelah, nah ini mengenai kontaktor ya. Nah, kontaktor yang kita butuhkan untuk kendali tadi. Kontaktor magnet atau saklar magnet ialah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Artinya saklar ini bekerja jika ada gaya kemagnetan. Jadi dia kalau koilnya dialiri arus, maka magnet, terjadi magnet. Jadi dia kontak-kontaknya ini terdiri dari kontak utama dan kontak bantu. Jadi kalau kontak ya bekerja, utamanya menutup, bantunya juga yang tipe NO-nya menutup dan tipe NC-nya membuka. Magnet berfungsi sebagai penarik dan melepas kontak-kontak. Sebuah kontaktor harus mampu mengalirkan arus dan memutuskan arus dalam keadaan kerja normal. Ini harus mampu ya mengalirkan atau memutuskan arus dalam kerja normal. Pada tegangan AC, tegangan minimal adalah 85% tegangan kerja. Apabila kurang, maka kontaktor akan bergetar. Jadi ada tekanan tegangan minimalnya. Kalau kurang, maka biasanya kontaktor bergetar, dia tidak bekerja normal. Jadi TOR tadi taruhnya di mana? Di kontak 246, jadi di bawah kontaktor ini, dari sini ya. Jadi taruh TOR. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, memahami prinsip kerja rangkaian. Ya, ini rangkaian utama tadi, ini rangkaian bantu, ini MCB ya, 3 pas 1 pas. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, aktifkan MCB. Pertama hidupkan MCB 1 pasar dan 3 pasar. Kita nyalakan ya, kita tekan nih, ini tekan. Nah, ini nyala nih, ini terhubung. Jadi arusnya sampai di sini ya, Pak sini ya. Ini butuh ini. Arti sampai di sini arusnya. Langkah 2, start motor. Apabila tombol S2 NO ditekan, nah, ini S2 ya. Ini 1 tadi. Nah, ini S2. Ini tombol stop, ini tombol start. Tekan tombol startnya. Maka arus akan mengalir pada koil sehingga menyebabkan motor bekerja dan lampu on menyala. Arus mengalir pada koil. Ini harus mengalir di sini kan tadi terbuka, jadi terhubung. Sekarang harus mengalir ke sini.
sehingga kotak-kotaknya bekerja. Ini kotak batu bekerja, dia nyala aja ya, lampu menyala. Kotak utama juga bekerja ya, karena koil tadi memberikan gaya magnet ya, menarik dari tuas-tuas dari kontak-kontak kontaktornya. Nah, jadi kalau dia terhubung, otomatis motornya bekerja dan lampunya juga bekerja. Angka 3, penguncian. Apabila tombol S2 dilepas, nah itu lepas nih ya, tidak masalah, dia tetap bekerja karena di sini kotak bantu ini mengunci rangkaian ya, kotak bantu dari kotaktor, sehingga tetap bekerja motor dan lampu. Motor dan lampu tidak akan mati karena terjadi penguncian. Nah, yaitu ini namanya pengunci ya, karena itu K1 di sini, kotak bantu sini ya. Terjadi karena penguncian, yaitu S2NO dihubung paralel dengan kotak bantu K1 dengan ini ya, push-button ya, K1NO S1 ya. Langkah 4, mematikan motor. Apabila tombol L1 entry ditekan, nah, kalau kita ingin mematikan, ini kan tadi ini terhubung nih, terhubung sini kan, nah ini juga terhubung. Sekarang kita lepaskan nih, hubungkan sini, plug itu terbuka kan. Nah, terbuka tentu arus yang ke coil akan terputus, sehingga kontaknya kembali normal ya, terbuka ya, IPNO tadi kan normal open, sehingga lampu mati, motor juga mati ya. Maka motor dan lampu mati harus ke coil dan ke lampu telah putus. Lalu kita tekan lagi nih satunya ya, ya dia kembali dilepas, maka kondisi kembali seperti semula ya, harus sampai di sini. Kalau ingin lebih aman, kita tekan lagi MCB-nya, kita buka ya. Mungkin itu aja untuk kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.